ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama kita memperbaiki puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sedang berpuasa menjalankan ibadah Ramadan. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan teruskan surat baru kita, surat An-Naba. Semalam kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat 10. Pagi ini kita akan teruskan ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Semoga Ustadz kita, Ustadz Zuna, Ustadz Saiful Soleh dari Singapura sedang di rumah dan belum berangkat bekerja, sehingga beliau bisa memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itulah Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen, seraya mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Saiful Soleh, untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat yang ke-78. Jadi yang ingin membuka mushafnya, membuka kitab sucinya, yaitu surat yang ke-78, surat Amma atau surat An-Naba. Malam pagi ini adalah ayatnya 11 sampai 20. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke screen, seraya persiapkan kepada Ustaz dan Ustaz Saiful Soleh untuk membacakan kepada kita ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا
وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول على رسول آله الأطهار. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Safi Saleh. Semoga Allah SWT termasuk memperkenalkan Nabi kita Rasulullah menunggu beliau di Telaga Haud. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat, lafaz-lafaz yang Bapak Ibu tadi ikut bacakan, Allah SWT sucikan lisan kita Bapak Ibu semuanya, dan hati dan pikirannya sehingga dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang suci yang di dalam surat Al-Fajr dikatakan fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jemaah sekalian, kita teruskan surat An-Naba kita, surat yang ke-78. Gambar ilustrasinya adalah Tuah, karena ini adalah berita besar. Berita besar turunnya di Mekah. Jumlah ayat adalah 40 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kita review yang kemarin, yang berbicara tentang malam sebagai pakaian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna, dan kami jadikan. Ingat jangan sekalian, kata-kata kami jadikan itu dia merupakan sekunder. Kenapa? Karena yang pertama adalah penciptaan. Jadi dalam penciptaan kita sebagai manusia sudah include di dalamnya hukum-hukum seperti misalnya tidur, istirahat di malam hari. Makanya kita lihat ada kata-kata ja'alna, bukan khalaqna. Jadi itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalau khalaqna itu berarti dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan tidur kita itu
adalah bagian daripada yang sudah ada, yaitu tubuh kita. Jadi tidur itu kan bagian daripada hukumnya tubuh kita. Jadi tubuh kita sudah ada partikularitas yang terjadi pada tubuh. Nah, diantaranya adalah tidur. Dan karenanya disebut dengan ja'alna saja, bukan khalaqna. Karena sudah ada, tubuh sudah ada, keberadaan kita sudah eksis. Maka tidur dan sebagainya itu hanyalah merupakan sesuatu yang datang belakangan. Begitu juga misalnya malam dan siang. Itu adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi logis daripada terciptanya alam semesta. Jadi yang disebut khalaqna itu adalah langit dan bumi saja. Tapi proses malam dan siang itu muncul belakangan. Jadi waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kita sudah jelaskan panjang lebar kemarin bahwa disebut malam itu apabila pakaian itu menutupi, jadi sudah tidak kelihatan. Jadi kalau masih kelihatan warna hijaunya pohon-pohonan, masih kelihatan bedanya pohon pisang dengan pohon rambutan, nah berarti itu belum malam namanya. Jadi kalau malam itu sudah menutupi namanya, sudah gelap, jadi malam itu adalah gelap. Dan diantara penyebutan kata malam dalam Al-Quran itu adalah sholat maghrib kita dan buka puasa kita. Sholat maghrib dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi ghasaqil lail itu masuk waktu malam. Kemudian puasa kita atimus syama ila laili, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jadi waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian artinya menutupi. Kemudian kita masuk pada ayat baru, ayat 11. Berbicara tentang siang untuk mencari nafkah, dan kemudian di atas kita Allah ciptakan 7 lapis yang kuat. Secara zohiriyah, 7 lapis yang kuat itu bisa bermakna lapisan-lapisan stratosfer atau atmosfer kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ilustrasi di video kita, ini adalah bumi kita berputar, itu ada yang biru-biru. Nah, itu adalah lapisan-lapisan stratosfer kita. Jadi ini adalah yang menyebabkan nanti pertama sinar ultraviolet matahari tidak bisa masuk ke bumi karena berbahaya bagi tubuh. Yang kedua adalah apalagi meteor-meteor yang ada di angkasa luar tidak bisa jatuh ke bumi karena kalau jatuh ini sangat berbahaya. Nah, jadi Bapak sekalian, Allah memberikan di atas kita 7 lapis yang sangat kuat. Itu secara lahiriah, secara zahiriah, secara batinnya tentu punya makna lagi. Sebentar kita terangkan. Jadi intinya jemaah sekalian, Allah berfirman, wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk penghidupan, untuk mencari nafkah. Ini kata-kata ma'asya itu adalah mencari nafkah. Jadi artinya apa? Manusia itu bertanggung jawab minimal terhadap dirinya. Ulangi Pak Bu sekalian, manusia itu bertanggung jawab minimal terhadap dirinya. Memandikan dirinya, memberi makan dirinya, memberi minum dirinya, itu namanya. Nah, untuk mencari kehidupan itu Allah ciptakan siang. Jadi siang kita beraktivitas. Wa ja'alna nahara ma'asya. Maka di siang hari itulah terjadi gambar seperti dalam video ini. Coba Bapak lihat. Ya, ini adalah di siang hari. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya masing-masing, lalu kemudian pergi ke tempat-tempat kerja mereka, kantor-kantor mereka, office-office mereka. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ya, mereka berlalu lalang, kendaraan, mobil, kereta juga bersimpang siur, semuanya adalah dalam rangka mereka pergi mencari makanan, mencari hidup. Mereka adalah untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Karena minimal kita ini hidup, kita menghidupi diri kita. Burung-burung saja itu mampu menghidupi dirinya. Ingat, burung-burung saja itu pagi-pagi sudah turun dari sarangnya, dari kandangnya, dari tempat bertidurnya, lalu kemudian pergi terbang mencari makanan, bukan hanya makanan untuk dirinya, tapi juga untuk anak keluarganya. Kalau kita lihat itu burung-burung, mereka pergi mencari makanan, yang makan ulet cari ulet, baru kemudian dibawa pulang dengan paruhnya, dan karena tidak punya tangan, baru disuapkan kepada anak-anaknya menunggu di sarang-sarang mereka. Jadi burung-burung mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang bertanggung jawab minimal pada diri dan keluarganya. Nah, dan untuk itu Allah telah memberikan kepada kita masa, tempat, yaitu yang disebut dengan bumi tempatnya,
dan waktunya masanya adalah siang. Wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi itu adalah tempat. Wa ja'alna nahara ma'asya baru wa banaina fawqakum. Jadi wa ja'alna nahara ma'asya, tempat mencari nafkah. Lalu kemudian wa banaina fawqakum, supaya pencarian nafkah kita tadi berjalan dengan baik, tidak membahayakan kehidupan kita, maka di atas kita Allah ciptakan sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kokoh. Pada saat Al-Quran ini diturunkan, orang belum mengerti apa yang disebut dengan lapisan-lapisan stratosfer. Yang 7 lapis itu yang pernah kita bicarakan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di atas kita ini berlapis-lapis, ya. Dan yang disebut dengan penerbangan angkasa luar atau space itu adalah ketika keluar daripada orbit bumi, keluar daripada lapisan-lapisan stratosfer kita, sehingga kemudian keluar ke hampa udara, keluar yang tidak ada udaranya dan juga tidak ada gravitasi buminya lagi. Nah, wa banaina fawqakum sab'an shidada itu adalah secara zahir, secara lahiriah. Lalu apa makna batiniahnya di sini? Menunjukkan bahwa alam materi itu cuma 1 lapis. Alam materi cuma 1 lapis. Tapi untuk naik ke atas kita mempunyai 7 lapis. Dan itu adalah sangat kuat. Artinya kalau kita naik pada lapisan pertama itu kuat. Lapisan kedua lebih kuat lagi. Lapisan ketiga lebih kuat lagi. Lapisan keempat, 5, 6 lebih kuat lagi. Begitulah seterusnya. Dan inilah yang dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah dengan kata-kata, dialah Allah menciptakan buat kalian di muka bumi itu semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Jadi Allah menciptakan kalian semua di muka bumi ini untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Udara untuk manusia. Memang udara dibutuhkan juga oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Tapi tumbuhan dan hewan-hewan untuk digunakan oleh manusia. Lalu manusia untuk apa? Manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang namanya beribadah itu adalah sebuah gerakan gradual. Sebuah gerakan yang bergradasi, bergrade-grade, bertingkat-tingkat. Berapa tingkatannya di dalam Al-Quran disebut dengan tsummastawa ilas sama'i sab'a samawat fasawwahunna sab'a samawatin. Menempuh perjalanan 7 lapis sampai ke puncak. Di mana puncaknya? Yaitu Allah SWT. Inna ila rabbika farghab. Kepada Tuhan mula nanti kamu akan berhenti. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhan mula puncak perjalanan itu. Jadi Al-Quran menyebutkan berkali-kali seperti itu. Di dalam surat Al-Mu'minun juga dikatakan bahwa wa khalaqna fawqakum sab'a taraik. Kami jadikan di atas kalian ada 7 tariqah. Sab'a taraik itu dari kata tariqah. Kami jadikan di atas kalian ada 7 tariqah, ada 7 jalan. Jadi berlapis-lapis. Dengan demikian beragama itu kalau kita hanya sampai pada tingkat zahir, baru pada lapisan yang paling awal, yaitu lapisan materi, lapisan dunia, lapisan yang kelihatan. Masih ada 7 lapis lagi di atasnya. Dan agama harusnya menggerakkan kita untuk menaiki tingkatan demi tingkatan atau lapis demi lapis, layer demi layer tersebut. Apabila kita beragama tidak meningkatkan kita lapis demi lapis, tingkatan demi tingkatan, maka berarti kita beragama hanya sebatas lahiriah saja. Dan orang yang beribadah sebatas lahiriah inilah yang paling gampang terkena penyakit berbagai macam hati. Contohnya, berpuasa kata Nabi tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Salat tetapi salat masih bisa terkena neraka fawailul lil musallin. Haji tapi hajinya mardud bukan mabrur, dan banyak lagi yang lain. Membayar zakat, infak, sedekah tetapi terkena penyakit riya yuraun. Begitulah jemaah sekalian. Jadi dengan demikian setiap amal-amal ibadah berarti pada zahir itu masih rentan, masih gampang terkena, terdedah oleh berbagai macam penyakit-penyakit hati, terutama penyakit ujub, riya, dan takabur. Ini 3 penyakit yang paling sering menyerang jiwa manusia. Jadi oleh sebab itulah kita harus menempuh. Jadi sambil kita berjalan mencari nafkah, nafkah kita dapatkan untuk apa? Untuk menggerakkan kita menempuh 7 lapis ini. Sama kalau kita misalnya punya pesawat. Pesawat itu kita isi fuel, bahan bakar minyak.
Ketika diisi bahan bakar minyak untuk apa? Supaya bisa menerbangkan kita ke atas, supaya bisa menerbangkan kita pada ketinggian misalnya sekitar berapa 30.000 kaki misalnya. Jadi bisa kita naik ke atas seperti itu. Jadi begitulah juga dengan ibadah kita. Harusnya ibadah kita itu menjadi fuel saja untuk menggerakkan kita ke atas, termasuk juga nafkah yang kita dapatkan bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi fuel saja, menjadi bahan bakar saja untuk menggerakkan rohani kita, jiwa kita menempuh perjalanan yang 7 lapis ini, sab'a asyida. Dan kemudian ayat berikutnya, ayat 13, berbicara tentang Allah jadikan pelita yang terang benderang. Lihatlah Pak sekalian, kalau lihat matahari tadi terbit di dalam video kita itu benar-benar itu seperti pelita yang sangat terang benderang. Kita tidak bisa menciptakan lampu ataukah bohlam ataukah apalah namanya pelita yang bisa terang seperti ini. Coba lihat, muncul dari bawah. Itu terang sekali sampai menerangi semua permukaan bumi. Ini adalah pelita yang sangat terang benderang. Allah mengatakan waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan, kata Allah, sirajan, pelita. Ini adalah pelita. Jadi namanya di bahasa Melayu bisa pelita, bisa dian, bisa obor, macam-macam, bisa lampu. Jadi waja'alna sirajan wahaja, yang sangat terang. Dan itu maksudnya matahari. Jadi waja'alna sirajan wahaja. Untuk apa Allah menjelaskan ini? Bahwasanya manusia itu supaya bisa hidup butuh terang, butuh pelita. Jadi manusia tanpa pelita tidak bisa beraktivitas. Walaupun semuanya sudah ada. Coba bayangkan kalau dari awal sudah ada udara di muka bumi, sudah ada gravitasi, atau sudah ada air, tapi tidak ada matahari, tidak ada terang. Apa yang terjadi Pak sekalian? Yang terjadi adalah semua air laut akan membeku. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya tidak ada matahari, maka semua permukaan laut ini atau semua jenis air di muka bumi, entah di laut, entah di danau, entah di sungai, semuanya akan membeku menjadi es. Kenapa? Karena tidak ada matahari yang meneranginya. Tidak ada panas, tidak ada temperatur yang cukup untuk membuat mereka mencair. Yang kedua, ya kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak mengetahui jalan-jalan. Jadi artinya apa? Munculnya matahari setiap pagi, sebetulnya caranya Allah mengajari kita. Itu bagaikan kitab suci yang tercipta di alam semesta. Bahwa manusia butuh penerangan. Ulangi lagi, manusia butuh penerangan. Kalau alam lahiriah kita saja, alam zahir kita saja butuh penerangan, berarti jiwa kita seperti itu juga. Jadi jiwa kita itu butuh penerangan. Dan sama-sama matahari. Mataharinya zahir adalah materi, karena kita zahirnya materi. Maka mataharinya batin, ya harus batin juga, harus manusia juga. Jadi jiwanya manusia. Dan karenanya manusia itu mutlak, wajib, butuh kepada sesamanya manusia, tetapi memiliki jiwa yang terang benderang. Ulangi lagi, butuh kepada sesamanya manusia yang terang benderang. Sebagaimana alam dunia ini kan materi, kita hidup di bumi materi. Dan kita butuh satu bola materi raksasa yang juga bisa memberikan penerang, yaitu namanya matahari. Di alam batin seperti itu juga. Dan inilah yang selalu kita ungkapkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu kita sampaikan. Artinya ketika seluruh manusia butuh terang, butuh cahaya, berarti bisa dipastikan seluruh jiwa manusia butuh kepada insan yang suci, butuh kepada manusia yang merupakan terang, pemantul terang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak menerima terang seperti ini tidak akan pernah bisa eksis dengan benar. Jadi kalau ada yang mengatakan, bagaimana hukumnya orang yang berbuat baik saya tapi tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak beragama? Perlu kita sampaikan apa motifnya dia berbuat baik. Kenapa manusia itu selalu berbuat punya tujuan. Yang tidak punya tujuan itu adalah selain manusia. Karena tujuannya sudah include pada perbuatannya. Contohnya misalnya mandi di situ sudah ada include tujuannya, yaitu basah. Kalau kita makan include tujuannya sudah ada kenyang, itu secara biologis. Tapi manusia bisa punya tujuan yang bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Lalu apa motifnya manusia misalnya berbuat baik kalau tidak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah? Ketika manusia tidak mengakui Tuhan dan berbuat baik,
bisa dipastikan hanya dua kemungkinan, berbuat baik untuk menyenangkan dirinya atau menyenangkan orang lain. Dan dua-duanya itu adalah rentan terhadap kekecewaan. Jadi hanya satu yang tidak rentan terhadap kekecewaan, yaitu kita berbuat baik qurbatan ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan pada alam semesta ini pelita yang sangat terang. Kami juga mengutus nabi dan rasul sebagai pelita dalam jiwanya yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajaja. Lalu kemudian kami turunkan minal mu'sirat, dari awan. Kami turunkan, ini kata-kata anzalna sama dengan Al-Quran juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau di tempat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi wa anzalna sama. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Jadi kalau kita ditanya, asal-usul air ini dari mana? Seperti yang kita diskusikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa yang sampai sekarang belum ada teori pastinya adalah asal-usul air di muka bumi. Jadi kalau Bapak searching di manapun, di buku-buku, di ensiklopedia, ataupun dimanapun, salah satu diskusi yang sampai sekarang tidak selesai adalah asal-usul air. Kalau asal-usul alam semesta sudah ada teorinya, namanya teori Big Bang, teori ledakan besar, ledakan dahsyat. Ya. Tapi bagaimana dengan air? Dari mana asal-usul air di muka bumi ini? Kenapa cuma planet bumi saja ada airnya? Pertanyaannya dari mana? Ya. Kalau kita katakan dari laut baru menguap ke atas, nah pertanyaan air yang ada di samudra itu dari mana? Kalau dikatakan dari dalam bumi tidak mungkin. Semua ahli geologi mengatakan tidak ada air di bawah bumi, yang ada adalah minyak. Ya. Yang ada adalah oil, yang ada adalah bahan bakar fosil. Tapi air tidak ada di bawah bumi. Bumi itu kalau tuh ada airnya itu hanyalah dari atas. Hujan menyimpan cuma sekedar beberapa meter saja di bawah permukaan bumi. Tapi sampai kemudian ratusan meter ke bawah, misalnya 1 kilo, 2 kilo, nggak ada air lagi. Ya. Nah pertanyaan dari mana itu air di permukaan bumi? Ini kan menjadi bingung. Kalau dikatakan ada begitu saja, bagaimana bisa muncul ada begitu saja? Sedangkan disepakati bahwa bumi tadinya dari matahari panas. Dari mana bisa ada air di sini? Iya. Nah, Allah menjawab bahwa air itu adalah kami turunkan dari awan. Dari langit maksudnya. Dari tempat lain dikatakan anzalna minas sama'i ma'a. Jadi asalnya lagi-lagi dari atas. Jadi air itu dari atas. Lalu kemudian turun tercurah sajaja. Hujan begitu derasnya, lalu kemudian membentuklah samudra yang begini besar. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Begitu juga dengan kebenaran, dengan kitab suci dari mana? Dari langit juga. Maka disebut dengan agama kita ini agama samawi, agama yang datang dari langit, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, air ini sampai sekarang masih menjadi misterius. Apa sebabnya? Airlah yang menyebabkan adanya kehidupan. Andai kata di muka bumi ini ada tanah, ada pasir yang gembur, tetapi tidak ada airnya, tetap tidak bisa terjadi tumbuhan. Jadi kehidupan di muka bumi ini, kehidupan biologis, mulai daripada yang kecil seperti lumut, sampai yang besar seperti kita manusia, itu bermula dari perkawinan sempurna antara air dari langit dan bumi, dan tanah dari bumi. Jadi perkawinan antara langit dan bumi. Itulah sebabnya dalam Al-Quran berkali-kali disebut samawati wal ard. Berkali-kali disebutkan. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Itu berkali-kali. Langit dan bumi disebutkan. Karena kehidupan ini adalah perkawinan antara langit dan bumi. Yang kemudian melahirkan konsekuensi adalah manusia yang utuh adalah perkawinan antara langit rohani dan juga tubuhnya yang bersifat jasmani dari bumi. Manusia utuh itu adalah menyatukan kedua-duanya. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan air ini? Untuk mendatangkan kehidupan. Lalu untuk apa Tuhan memberikan wahyu kepada kita melalui nabi? Kalau ini tadi melalui awan, air melalui awan, kalau wahyu melalui nabi, untuk menarik kita ke atas. Untuk menggerakkan kita menjadi tumbuh hatinya. Dan setiap tumbuhan, Bapak Ibu perhatikan, setiap tumbuhan kemana diarahnya kalau tumbuhan? Selalu menuju kepada matahari. Setiap tumbuh-tumbuhan pasti berlawanan dengan gaya gravitasi bumi.
selalu tegak lurus di atas bumi, dan itu selalu menuju kepada arah matahari. Jadi tumbuhan tumbuh kenapa? Karena mencari cahaya yang terang beneran tadi, sirajang wahaja. Jadi jiwa hanya bisa menjadi tumbuh, menjadi terang apabila juga mencari jiwa-jiwa suci yang Allah turunkan, yang merupakan matahari kehidupan batin kita. Jadi jiwa yang tidak mencari itu, dia lama-kelamaan akan mati. Wa anzalna minal mausirati ma'an sajaja, air yang tercurah-curah. Sajaja itu tercurah-curah. Ma'an sajaja, air yang tercurah-curah. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari itu kemudian lahirlah taman-taman yang indah. Seperti yang kita lihat dalam lukisan video kita ini adalah kombinasi video dan lukisan. Ya. Ini adalah lukisan yang sangat indah, yang bagus, berkenaan dengan taman. Ya, ini adalah kurang lebih penggambaran sorga seperti ini. Ada taman yang indah, ada air yang mengalir, dan seterusnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi linukhrija bihi habban wa nabata. Wa futihatis sama'u, ini lewat ya. Ya, loncat. Ya, kita di sini. Nah, ini dia tadi kita lihat. Jadi jemaah sekalian, ini adalah linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi dengan adanya air, lalu kemudian linukhrija, untuk kami keluarkan. Linukhrija bihi, dengan air tersebut, habba itu adalah biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi jemaah sekalian, biji-bijian ini habba satu asal kata dengan cinta, hub, ya. Wa nabata, kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi cahaya itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menghidupkan cinta dan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa cinta, dan tidak ada cinta tanpa wahyu. Hakikatnya seperti itu. Semua orang berbicara tentang kehidupan tanpa cinta, sama dengan berbicara tentang panas tanpa api, ataukah memasak tanpa panas. Jadi tidak mungkin kita memasak sesuatu tanpa panas. Begitu ya, tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan atau kehidupan tanpa cinta. Hub. Dan tidak ada cinta tanpa sumber yang berasal dari pusatnya, yaitu Allah. Linukhrija bihi, kami keluarkan dengan air itu. Tadi kita artikan air itu adalah wahyu. Kami keluarkan melalui wahyu itu, muncullah cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin semakin benar cintanya, maka sifatilah jiwanya dengan Al-Quran. Kita ulangi lagi, kalau ingin cintanya semakin benar dan sempurna, maka sifatilah jiwanya dengan Al-Quran. Maka itulah sebabnya para pecinta sejati adalah para nabi dan rasul. Jadi kalau ingin mencari pecinta sejati adalah para nabi dan rasul. Kita menghormati penulis-penulis puisi dan penulis-penulis lagu, tetapi terkadang itu hanya merupakan imajinasi kreatif mereka saja. Tidak muncul daripada, tidak merupakan refleksi daripada jiwa dan hati mereka. Tapi kalau para nabi dan rasul itu benar-benar merupakan refleksi jelmaan daripada jiwa mereka yang dipenuhi dengan biji-bijian cinta, habban, dan karenanya melahirkan kehidupan bagi kehidupan manusia. Linukhrija bihi habban wa nabata. Maka jemaah sekalian berbahagia, semakin orang menjauh daripada kitab suci, maka akan semakin rentan terhadap cinta. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita, ketika sikap keberagamaan tambah banyak, tetapi keberagamaan itu tidak based on kitab suci Al-Quran, yang terjadi adalah perkawinan antara keberagamaan dengan hedonisme. Jadi agama hanya dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan hedonisme mereka. Dan itu yang terjadi, sehingga kemudian orang pergi berumrah hanya untuk selfie-selfie saja. Tentu tidak semua Bapak Ibu sekalian, tapi tidak sedikit seperti itu. Orang berumrah hanya untuk selfie-selfie saja, menceritakan di hotel mewah mana tadinya dia tinggal, dengan artis siapa tadinya dia pergi ke sana. Itulah sebabnya para travel penipu itu jemaah sekalian yang mengambil uangnya jemaah begitu banyak adalah biasanya menggunakan influencer dari kalangan public figure. Apa sebabnya? Karena sekarang terjadi perkawinan sempurna antara agama dan hedonisme. Seakan-akan bahagialah orang kalau dia hedon, tetapi juga menggunakan simbol-simbol agama.
Padahal antara agama dan hedonisme tidak bisa berjumpa, Bapak Ibu sekalian. Agama itu justru mengajarkan orang tentang cinta, dan cinta mengajarkan orang tentang kesederhanaan. Cinta mengajarkan orang kepada apa yang disebut dengan kesederhanaan, tentang humble, tentang kerendahan hati, dan itu yang disebut dengan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang pengasih yang benar ialah kalau berjalan di muka bumi hauna. Apa itu hauna? Merendah, humble. Bahkan cenderung kelihatan hina. Kita lihat tidak ada papanya. Hauna itu tidak punya papanya. Ya, tidak kelihatan dari apa yang dia pakai. Apa sebabnya? Bagi dia kekayaannya bukan apa yang dia pakai, tapi kekayaannya adalah pada jiwanya. Itu apa? Cinta. Cinta itu, Pak Bu sekalian, adalah merupakan kekayaan yang sangat dahsyat. Dengan cinta alam semesta tercipta, dengan cinta manusia juga lahir, dan dengan cinta peradaban juga muncul, Bapak Ibu sekalian. Dengan cintalah para ilmuwan melakukan penemuan-penemuan. Cinta adalah penggerak utama daripada kehidupan. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan lahirlah kebun-kebun yang lebat. Wa jannatin alfafa. Ya. Lahirlah kebun-kebun yang indah. Apa itu kebun yang indah, Pak Bu sekalian? Ya, kalau secara batin kan berarti kebahagiaan, ketenangan. Kalau kita bayangkan hati yang bahagia itu kan pasti kebun-kebun yang indah. Itulah sebabnya hati yang biasanya berbunga-bunga cintanya, walaupun cinta superficial ya, cinta permukaan, itu pasti biasanya gampang bikin puisi-puisi yang berkaitan dengan bunga-bunga, kupu-kupu, air-air yang mengalir. Seperti itu. Kita belum pernah mendengarkan orang yang mengungkapkan rasa cintanya dengan api yang panas. Gitu. Tidak ada. Selalu yang ada di sana adalah taman yang indah. Seperti itu. Yang ada adalah kupu-kupu. Yang ada adalah kembang yang semerbak. Yang ada adalah kumbang yang mencari madu misalnya. Seperti itu. Ataukah tawon yang mencari madu. Jadi coba sekali wajan natin al-fahid melahirkan namanya kebun-kebun yang lebat. Ya. Dan jiwa manusia yang memiliki cinta, ini lihat Mas sekalian, antara ini dengan ini ada hubungan, ya ini juga ada hubungan. Ya. Artinya apa? Kalau ada cinta pasti menampung banyak hal. Cinta itu bukan hanya terbatas pada istri suami kita, tetapi cinta itu adalah kepada apapun juga. Karena kita tahu Allah Tuhan yang esa, satu kesatuan dengan seluruh ciptaannya. Dengan demikian cinta kita kepada Allah akan melahirkan otomatis cinta kepada seluruh ciptaannya. Sehingga cinta itu adalah menampung segala-galanya. Seperti mana taman yang indah menampung berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dan juga hewan-hewan. Semuanya ada di sana. Wa jannatin alfafa. Kemudian juga sekalian, tetapi ingat, pada akhirnya kehidupan akan berakhir. Bukan hanya kehidupan pribadi kita, tapi juga kehidupan alam semesta. Ketika trompet sangkakala sudah ditiupkan, maka itu artinya kehidupan sudah berakhir. Kehidupan secara keseluruhan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari itu pasti akan datang. Bisa diartikan yaumal fasli, hari keputusan, tapi bisa juga hari perpisahan dengan alam materi. Sungguhnya hari perpisahan dengan alam materi, hari perpisahan dengan alam dunia, miqata, pasti akan sampai waktunya. Miqata, Bapak sekalian, aslinya sebetulnya waktunya telah ditentukan. Miqat itu dari kata waktu. Miqat itu adalah waktunya telah ditentukan. Jadi pada saatnya kita harus berpisah dengan dunia, baik secara sugra ataupun secara kubro. Secara sugra kita semuanya. Bapak sekalian, kita bayangkan pada pagi hari kita masih mendoakan saudara sepupunya Ibu Khairia, almarhumah Ibu Abidah. Tetapi pada sore hari kita sudah mendengar informasi sudah meninggal dunia. Apakah ini hanya terjadi pada almarhumah Ibu Abidah? Jawabannya tidak. Akan terjadi pada kita semuanya. Akan terjadi pada Bapak Ibu, akan terjadi pada saya secara pribadi. Tidak ada yang kebal dari sini. Oleh sebab itulah inna yaumal fasli kana miqata. Hari perpisahan dengan alam dunia itu pasti akan tiba waktunya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak hari ini, esok. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Kalau tidak
Dasawarsa ini dasawarsa berikutnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Pasti akan tiba masanya. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, ridho ataupun tidak ridho. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Dan pada saat itu nufikhah, ditiuplah. Kenapa menggunakan kata-kata nufikhah? Karena pada saat roh itu, non materi itu dimasukkan ke dalam jasad tubuh kita, menggunakan juga kata-kata nafakhah. Wa nafakha fihi min ruhi. Ingat, waktu Allah menciptakan kita, Allah menciptakan tubuh kita, dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Di tempat lain, min salsalin min hamain masnun. Fa idza sawaituhu, setelah aku sempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kutiupkan padanya min ruhi. Nah, kemudian kata-kata wa nafakhtu. Nah, sekarang muncul lagi. Pada saat akan berpisah kembali, yauma yunfakhu fis-suri. Pada saat itu ditiuplah pada asur sangkakala. Apa itu sangkakala? Kalau kiamat kecil, yaitu tubuh kita adalah sangkakala itu. Ditiup kembali supaya roh itu keluar. Fatatun afwaja, maka kita datang pun kepada Allah dalam keadaan berduyun-duyun. Sedangkan kalau kiamat besar, alam semesta bahkan runtuh. Lalu pada saat itu semua orang yang ada di alam barzah keluar menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan berkelompok-kelompok, afwaja. Ini adalah ilustrasi ketika kiamat besar terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilustrasi yang dibuat para ilmuwan berkenaan dengan apa yang disebut dengan Big Crunch. Apa sebabnya ketika terjadi kiamat besar, yaitu planet-planet keluar dari orbitnya, garis orbitnya, lalu kemudian menabrak planet yang lain. Misalnya katakanlah bulan menabrak bumi, atau misalnya Mars menabrak Jupiter, begitu. Begitulah seterusnya. Jadi menabrak. Dan kalau kita lihat tabrakan seperti ini langsung hancur. Itu semua menjadi debu, menjadi langsung tiada. Ya, karena mereka hanya merupakan titik-titik, bintik-bintik kecil yang kemudian bersatu menjadi gumpalan besar. Dan bintik-bintik itu adalah titik-titik itu menjadi tidak ada lagi pada saat semuanya tiba nantinya. Seperti itu. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka pada saat itu dibukalah langit, itu dibuka. Ini futihat, dibukalah langit. Fakanat abwaba. Maka langit itu punya pintu-pintu. Jadi jemaah sekalian, makanya tadi kita diberikan kesempatan untuk menanjak ke atas, naik secara perlahan-lahan 7 lapis tadi. Supaya apa? Kita naik ke langit. Karena gerakan kita itu sebetulnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau kita artikan alamnya Allah adalah alam samawi, alamnya dunia adalah alam aradi, maka kita bergerak dari alam samawi ke alam aradi, dari alam aradi kembali lagi kepada alam samawi. Dari gaib menuju kepada syahadah, dari syahadah menuju kepada yang gaib. Seperti itu kurang lebih. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Baru kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyirat, berjalanlah gunung-gunung. Maksudnya berjalanlah gunung-gunung, yaitu bahwa semuanya terlepas tadi. Seperti kita lihat planet tadi bertabrakan. Maka gunung-gunung tadinya berterbangan. Wasuyiratil jibalu fakanat abwaba. Ingat jemaah sekalian, gunung-gunung itu sebetulnya adalah pasak-pasak, kita sudah bahas sebelumnya, autada. Ya, waja'alna kami jadikan gunung itu sebagai autada. Nah, apa namanya pasak-pasak? Ya semacam penahan. Nah, begitu ledakannya dari bawah bumi menjadi tertekan keluar, maka gunung-gunung itu kemudian terlempar semuanya. Seperti di sini. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Maka semuanya menjadi fata morgana. Kenapa menggunakan kata fata morgana, Pak Gus kalian? Ternyata baru kita tahu bahwa ternyata tidak ada. Semuanya adalah saraba, yaitu fata morgana saja. Jadi alam materi ini adalah fata morgana sebetulnya. Kita berkali-kali menyebutkannya, dia hanyalah merupakan bayangan saja. Jadi bukan aslinya. Jadi alam dunia ini, alam materi ini adalah bayangan. Coba Bapak Ibu sekalian, orang yang tadinya flexing kemana-mana, selfie di mana-mana. Tapi begitu kemudian diusut sama KPK, kira-kira bagaimana Pak sekalian? Semuanya diumpetin. Bahkan semuanya kemudian diblok oleh pemerintah, oleh kerajaan misalnya. Semuanya kemudian disita, ya.
oleh PPATK misalnya, diblokir semuanya. Terus yang tadi banyak itu tiba-tiba menjadi fata morgana. Yang tadinya hidup di istana-istana mewah, tiba-tiba hidup di istana baru yang bernama Prodeo. Ya. Istana Prodeo namanya Pak Bos sekalian. Tiba-tiba masuk penjara. Tadinya berpakaian terbuat dari sutra. Ya, sekarang tiba-tiba menggunakan pakaian baju kuning, bertuliskan di belakang tahanan. Yang tadinya bebas mengangkat-angkat tangannya, sekarang tangannya diborgol di belakang. Begitulah kehidupan manusia, Pak Bos sekalian. Dan apa yang membuat begitu? Fata morgana tadinya. Yang dibangga-banggakan, dibela-belain, beli berbagai macam, harganya luar biasa. Kalau berkaitan dengan agama, orang pelitnya tidak ketulungan. Tapi kalau berkaitan dengan flexing, dengan itu baru luar biasa, jemaah sekalian. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa eksistensinya itu ditentukan oleh apa yang dia miliki, apa yang dia beli. Dan ini yang disebut dengan saraba, fata morgana, tertipu oleh fata morgana. Itulah sebabnya Allah mengatakan kehidupan dunia ini tidak lebih daripada permainan dan senda gurau, wa daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang merupakan kehidupannya sesungguhnya. Bapak Ibu yang berbahagia, karena pada hari ini kita maksimal sampai jam 6.30. Ingat, malam pagi ini kita sampai 6.30, mohon maaf. Karena sebentar jam 7 saya mengajar lagi. Ya, jadi saya mengajar lagi. Jadi kita sampai jam 6, supaya saya ada istirahat sejenak, barang setengah jam. Baru kemudian saya mengajar lagi jam 7 sampai sekitar jam 9. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian ada waktu untuk tanya jawab sekitar 15 atau 13 menit. Ya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Afwan Ustaz, pertanyaan Pak Burhan. Oh ya, pertanyaan Pak Burhan dulu. Baik. Tadi kita utamakan pertanyaan Pak Burhan. Ya. Mohon maaf Pak, kalau jadi kita lihat dulu pertanyaannya Pak Burhan. Ya, ada dicatat di sini. Jadi kita jawab dulu pertanyaan Pak Burhan yang tadi malam ya. Kenapa nubuah dihentikan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah hikmah di sebalik khatamun nabiyyin? Wafatnya Rasulullah, maka sekelompok umat Islam melakukan sebuah penganiayaan yang dahsyat, yang maha dahsyat. Bahkan lebih dahsyat daripada terbunuhnya nabi-nabi terdahulu. Kemudian umat Islam sekarang berpegang kepada agama Islam yang bukan asli, bahkan beragama di atas agama bikinan manusia, betul. Tertentu sehingga umat manusia bingung akan hal agama yang berbagai aliran. Nah, saya kira pertama kita jawab yang pertama ya. Kenapa nubuah dihentikan? Sebetulnya nubuah tidak dihentikan. Kalau kita artikan nubuah itu kenabian. Ya, jadi Nabi Muhammad nabi terakhir, tetapi nubuah jadi nabi dan nubuah berbeda. Nabinya Nabi Muhammad, nubuah kenabian. Sejak Nabi Muhammad kita diutus, maka itu namanya ada kenabian yang berlangsung sampai akhir zaman. Sampai berlaku kepada akhir waktu. Jadi akan ada. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang meneruskan kenabian Nabi Muhammad? Tentu orang-orang yang ditunjuk, di-endorse, dijustifikasi oleh Nabi Muhammad. Karena semua yang ditunjuk, semua yang di-endorse, semua yang di-justified oleh Nabi Muhammad, pada dasarnya di-endorse, justified, dan ditunjuk oleh Allah SWT. Karena kita sepakat Nabi Muhammad itu tidak mungkin berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi wa ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara lagi berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang dilakukan. Jadi ketika Nabi menunjuk seseorang, maka pasti itu adalah ditunjuk oleh Allah juga. Satu. Yang kedua, kalau kenabian berhenti pada Nabi Muhammad, berarti tidak ada lagi kenabian setelahnya. Berarti agama hanya menjadi sebuah kebudayaan saja. Nah, muncullah yang kedua tadi, ya seperti itu. Jadi muncullah yang kedua tadi, yaitu dengan bebas melakukan penganiayaan. Bahkan penganiayaan ini tidak sembarangan. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, di kehidupan kita ini sekarang, setiap orang punya nurani, dan nurani itu tergugah, tersentuh pada saat ada penganiayaan. Ulangi lagi, nurani kita tersentuh ketika ada penganiayaan. Walaupun yang dianiaya itu tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Tidak punya hubungan saudara, tidak hubungan darah, tidak punya hubungan agama, tidak punya hubungan suku bangsa, tidak punya hubungan apa-apa. Tetapi begitu mendengarkan penganiayaan, pasti kita berpihak kepadanya. Ulangi lagi, pasti berpihak.
Ketika di Indonesia ada seorang anak yang namanya David dianiaya oleh anak seorang pejabat, orang semua berpihak kepada si David itu. Kenapa? Karena dianiaya, diinjak-injak, sampai tidak sadarkan diri sampai sekarang. Semua orang marah kepada yang melakukan penganiayaan. Padahal kita tidak tahu siapa itu David. Ya, tetangga juga bukan, keluarga juga bukan, bapaknya juga bukan sepupu kita. Tapi kenapa kita berpihak? Ulangi lagi, kenapa kita berpihak? Panggilan nurani, menunjukkan kita masih punya nurani. Ya. Tetapi jemaat sekalian berbahagia, ketika cucu Nabi dibantai di Karbala, banyak orang tidak berani berpihak. Luar biasa. Takut disebut sesat. Luar biasa. Padahal cucu Nabi dibantai di Karbala. Dan ini dibicarakan dalam buku-buku sejarah. Yang membantainya adalah orang yang menyebutnya sebagai Islam. Bahkan membentuk dinasti yang cukup panjang dan mempengaruhi corak Islam setelahnya. Di manakah nurani kita, Pak Bos, yang sebahagia? Ketika berkaitan dengan Nabi dan keluarganya. Tiba-tiba kita tumpul. Sekarang, Pak Bos, yang sebahagia, berkenaan saja dengan Palestina, orang berpihak. Orang berpihak. Di Indonesia sekarang ramai orang menolak yang namanya tim U20 daripada Israel untuk main di Indonesia. Gubernur Bali yang Hindu sudah menolak tim U20 Israel main di Bali. Padahal dia adalah Hindu, Wayan Koster namanya. Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga sudah menyatakan menolak. Coba. Apa sebabnya kira-kira? Ini adalah bagian daripada pemihakan kita kepada Palestina yang teraniaya. Kalau kepada manusia biasa yang teraniaya, kalau sekarang kita berpihak, ada nurani kita. Lalu kenapa tiba-tiba ini tumpul pada saat berkaitan dengan cucu Nabi, Bapak Ibu sekalian? Sedemikian penakutnyakah kita? Sedemikian runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan kita berkaitan dengan Nabi dan keluarganya. Sampai kita tidak berani disebut tersesat. Kita tidak berani tidak dipanggil ceramah. Kita tidak berani dipanggil Islam yang benar lagi. Apabila kita berpihak kepada cucu Nabi. Padahal cucu Nabi yang waktu kecil disayang-sayang sekarang dibantai di Karbala. Dan untuk memperingatinya saja harus dibubarkan, Bapak Ibu sekalian. Apa sebabnya? Runtuh nilai-nilai kemanusiaan kita kalau berkaitan dengan Nabi dan keluarganya. Dengan demikian, apakah kita menerima kenabian atau tidak? Kita lihat dari sisi ini. Kemudian jemaat sekalian berbahagia, umat Islam sekarang berpegang kepada agama Islam yang tidak bersumber dari aslinya. Benar sekali. Gangguan-gangguan yang terjadi sekarang kebanyakan bukan dari agama. Di Yogyakarta ada sekelompok orang yang memberikan terpal menutupi patung Bunda Maria. Ini kan bukan dari ajaran agama, Pak Bos sekalian. Bukan dari agama. Patung itu salah kalau disembah. Dan yang salah bukan patungnya, kita yang salah. Ya. Yang salah itu penyembahnya, bukan patungnya. Nggak ada patung yang salah. Kalau kemudian terjadi macam-macam di jalan karena perempuan, apakah lantas perempuan kita harus paksa semuanya pakai terpal? Ya, kan tidak. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, kata orang pepatah Melayu dulu, muka buruk, cermin dibelah. Ya. Muka kita yang buruk, tapi kok cermin yang dibelah? Kan salah Pak Ibu sekalian. Apa salahnya cermin kalau menampilkan muka kita yang buruk? Bukan kesalahan cermin, kesalahan kita yang tidak melihara muka kita. Nah ini yang terjadi. Tetapi kok kenapa sampai menutup patungnya orang, patung Bunda Maria? Bagi mereka itu juga tidak disembah. Itu hanya simbol mengingatkan mereka kepada simbol-simbol agama mereka. Dan di Bali apalagi banyak sekali patung-patung seperti itu. Dan di dunia ini banyak sekali patung-patung. Dengan demikian jemaat sekalian serbaik, tapi ini terjadi. Dan ini pasti bukan ajaran agama. Berikutnya Pak Kamal, silakan Pak. Syukur Ustaz. Ustaz, walaupun kita ketahui bahawa akan hancurnya alam, walaupun ada tanda yang menyatakan bahawa pasti akan terjadi, kemungkinan kita pun tak tahu Ustaz, mungkin lambat ataupun cepat, tapi seolah-olah bahawa kepintaran manusia Ustaz menyebabkan proses kehancuran alam atau dunia ni seolah mempercepatkan terjadinya hari kiamat tersebut Ustaz. Apakah mungkin Ustaz? Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi saya kira kemungkinannya tetap ada. Jadi kemungkinannya tetap ada. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu memegang kendali penuh kepada ciptaannya. Kalau misalnya Tuhan tidak memegang kendali penuh terhadap ciptaannya, kan berarti Tuhan tidak berkuasa. Artinya contohnya gini, Tuhan
sudah membuat ketetapan sebelumnya misalnya bahwa harusnya alam semesta kiamat pada tahun kesekian. Tapi karena perbuatan dosa manusia lalu kemudian dipercepat. Ini sangat mungkin terjadi. Inilah yang disebut dengan bada. Jadi Tuhan bisa merubah. Ya bukan keputusannya dirubah, tetapi alasan yang menyebabkan perubahan itu terjadi sebetulnya seperti itu. Contohnya gini, kalau jumlah awan sekian, maka akan terjadi hujan. Ataukah belum terjadi hujan. Tapi ternyata jumlah awannya tiba-tiba menjadi besar. Lalu kemudian terjadi kondensasi, turun hujan. Jadi bukan keputusan hujan tidak hujan dirubah, tetapi kondisi awan yang menyebabkan hujan lebih cepat turun. Nah begitu juga dengan alam semesta. Contohnya saya mobil kita, kendaraan kereta. Kalau di Singapura, Malaysia kereta, di Indonesia mobil. Kalau mobil atau kereta kita misalnya kan diciptakan itu oleh pabrik mobil, itu katakanlah umurnya 15 tahun. Ya, kalau di Malaysia, di Singapura maksimal 10 tahun. Katakanlah 15 tahun itu mobil bisa dipakai. Tetapi karena kita tidak berhati-hati menggunakannya, tidak merawatnya dengan baik, asal-asalan saja, akhirnya mobil atau kereta itu 7 tahun sudah rusak. Bisa terjadi seperti itu. Jadi waktu diciptakan oleh pabriknya, itu dibuat untuk 15 tahun atau bahkan 20 tahun. Tetapi dalam perjalanannya, karena kita tidak berhati-hati, tidak merawatnya dengan baik, bahkan berjalan dengan ugal-ugalan, lalu kemudian menabrak pohon di jalan, maka kemudian mobil itu, kereta itu bisa hancur 90%. Nah, ketika pada saat itu berarti belum sampai kepada masanya sudah hancur. Nah, begitulah juga dengan alam semesta. Jadi, perbuatan manusia, kondisi manusia bisa mengundang dipercepatkannya kehancuran alam semesta. Kenapa? Karena semua di alam semesta ini berada secara full di bawah kendali, keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi maksudnya satu lagi sebelum kita tutup. Kalau tidak ada Pak Ada di share-nya, Ustaz. Ada di chatroom. Ya. Nah, sekalian kita masuk ke Pak Andes Wardia. Pak Andes, apa dasar dalil atau hadis yang digunakan untuk saudara muslim kita dalam menentukan waktu sholat? Sehingga waktu sholat 1 bulan bahkan 1 tahun sudah ada dipublikasikan. Dan otomatis digunakan masjid-masjid untuk azan. Saya kira berdasarkan hukum alam saja. Karena kan disebutkan misalnya salat zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Aqimis sholata liduluki syams. Ya, jadi liduluki syams ketika tergelincir. Jadi kalau matahari sudah tergelincir, miring ke barat sedikit berarti sudah waktu salat. Begitu ya ila ghasaqil lail, masuk malam berarti sudah waktu salat. Wa Qur'an al-fajri, fajar berarti sudah fajar itu masuk salat. Nah, inilah yang digunakan oleh mereka. Jadi dan ini bisa digunakan secara secara permanen karena kan pergerakan alam semesta ini konsisten, terus-menerus, tidak terjadi perubahan. Nah, oleh sebab itulah sebetulnya juga menurut saya sebetulnya waktu-waktu puasa sebetulnya bisa ditentukan juga, tinggal disepakati berapa derajat berapa derajat hilal itu muncul baru dikatakan masyhuda. Karena Pak Sekalian menurut saya secara pribadi ini pribadi saya mungkin agak nakal sedikit berpikirnya Pak Andis ya. Karena kalau kita tidak bisa menentukan secara dari jauh hari waktu-waktu kita, berarti kita ini berterima kasih kepada waktu perhitungan bulan miladi tahun miladia, kalender matahari. Karena kita bisa bikin jadwal, kita bisa bikin pesawat, bisa bikin jadwal pemilu 5 tahun ke depan. Ya, apa sebabnya? Kan kita sudah tentukan dari sekarang. Bayangkan kalau menggunakan perhitungan versi Islam sekarang, Hijriah, susah kan membuat daftar pesawat misalnya. Kenapa? Karena nanti harus ditunggu dulu keputusannya dulu kan. Ini masuknya tanggal 1 kapan kan begitu. Ya, jadi akhirnya nanti kita bisa bikin pesan tiket setelah ada sidang isbat dulu. Kita tunggu dulu ya. Ini 1 Syawal kapan jatuhnya? Nanti kita beli tiket 2 Syawal, ternyata 1 Syawalnya bergeser, 2 jadi 1 kan begitu. Nah, jadi akhirnya kan kacau semuanya itu penerbangan. Nah, jadi oleh sebab itulah ini menurut saya perlu dipikirkan baik-baik. Itu baru dari sisi ada penentuan. Belum lagi dengan versi siapa lagi kan begitu.
Jadi ada versi-versinya juga tuh, ya, versi Muhammadiyah versi ini. Nah, kalau versi-versinya seperti ini, bagaimana kita bisa membuat penjadwalan? Bagaimana kita bisa membuat planning, perencanaan 5 apalagi 10 tahun ke depan? Susah kita membuatnya. Kenapa? Karena waktunya harus ditunggu setiap bulan untuk didiskusikan kapan masuknya 1 Syawal, kapan masuknya 1 Zulkaidah, kapan masuknya 1 Zulhijjah. Kita tidak bisa menentukan beli tiket dari sekarang. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.